Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's join physics class. Kita ke pembelajaran 3.1 yaitu menerapkan konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Adapun KD 4.1 yaitu menyaji hasil pengukuran besaran fisik menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Tujuan pembelajaran di sini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model problem-based learning, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan cara pembacaan alat ukur, besaran panjang dengan mandiri dan percaya diri, serta menyajikan data hasil pengukuran sesuai aturan angka penting dengan mandiri. Dengan saya, Ibu Fitratul Hikmah. Let's go! Tentunya ada yang sudah tahu ya, ini sebuah aktor fenomenal yaitu Kang Jong Ki. Nah, di sini ceritanya adalah menodongkan sebuah pistol ya untuk membidik sasaran. Nah, saya ingin tahu ini, ketika untuk mengukur diameter dalam sebuah selongsong dari pistol ini bagaimana ya caranya ya? Ada yang tahu teman-teman? Nah, tentu kita harus tahu yang namanya istilah pengukuran. Apa itu pengukuran? Let's be curious, guys. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan ukuran suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Contoh pengukuran panjang di sini menggunakan jangka sorong, menggunakan mikrometer skrup. Di sini ada perbedaan ya. Kalau jangka sorong dengan skala ketelitian tertentu, dan ini mikrometer skrup dia lebih kecil lagi skala ketelitiannya, jadi lebih teliti dia. Baik, secara lebih detail, mari kita coba pelajari jangka sorong dan bagian-bagiannya. Ada rahang atas di sini, yaitu untuk mengukur diameter dalam. Kemudian ada rahang bawah, yaitu untuk pengukur utama, diameter luar, panjang, dan sebagainya. Kemudian ada baut pengunci rahang, jangan lupa ketika mengukur maka kita harus mengunci di sini agar tidak bergeser saat membaca pengukuran. Kemudian pada rahang tetap ada istilah skala utama yaitu standar metrik inci, itu ada pada bagian atas ini. Adapun untuk skala utama standar internasional dalam milimeter ada di bagian bawah ini. Jadi nanti ketika membaca silahkan nanti memilih ya bagian atas ataupun bagian bawah. Selanjutnya ada istilah skala nonius yaitu untuk membaca akurasi hingga 0,05 mm. Di sini tertera 0 sampai 1 kemudian terbagi lagi menjadi 2. 0 sampai 1 ini nilainya adalah 0,1 mm. Jika di sini terbagi menjadi 2, berarti 0,1 mm dibagi menjadi 2. Yang hasilnya adalah sama dengan 0,05 mm. Itu sebagai skala terkecilnya. Kemudian yang ini terakhir adalah ada istilah tangkai ukur kedalaman. Jadi jangka sorong ini bisa untuk mengukur kedalaman. Berarti selongsong yang tadi dipegang oleh Kang Jong Ki bisa kita ukur diameter dalamnya menggunakan ini rahang atas. Adapun diameter luarnya kita bisa ukur dengan rahang bawah dan seterusnya. Baik, agar lebih jelas lagi kita harus tahu yang namanya pembacaan pada jangka sorong ya. Di sini ada sketsa gambar jangka sorong, silakan dilihat baik-baik. Contohnya adalah mengukur sebuah paku di sini, panjang paku. Perhatikan hasil pengukuran pada skala utama sebelum 0 pada nonius berimpit dengan 0 nonius. Untuk gambar di atas, skala utama menunjukkan hasil 1,1 cm atau kita konversi dalam mili menjadi 11 mm. Kemudian perhatikan, nah di sini ada lebih ya. Lebihnya ini kita lihat dari skala nonius yang paling lurus atau yang paling berhimpit, yaitu di antara angka 6 dan 7.
Oke, dicek baik-baik di sini. Perhatikan garis pada skala nonius yang berimpit dengan garis pada skala utama. Untuk gambar di atas, garis yang berimpit terletak di antara angka 6 dan 7. Terlihat ya teman-teman? Sehingga diperoleh hasil skala utama yaitu 11 mm dan skala noniusnya 0,65 mm. Sehingga hasil akhirnya adalah 11,65 mm. Sudah jelas ya? Baik, kita lanjut. Nah, ini alat ukur panjang yang lebih teliti lagi yaitu mikrometer skrup. Mari kita pelajari. Di sini ada bagian-bagiannya. Ada anvil, spindle, kemudian ada tanda di sini lock nut, berarti dia adalah sebagai pengunci. Kemudian ada selubung dalam atau sleeve, ada timbel atau selubung luar, kemudian alat untuk kalibrasi, kemudian di sini ada frame-nya. Bagaimana sih cara pembacaan pada mikrometer skrup? Oke, saya sajikan di sini adalah selubung dalam dan selubung luar ya. Selubung luar ini bisa kita putar-putar. Hasilnya berapa? Terbaca di sini kalau 0 sampai 1 itu nilainya adalah 1 mm. Dan di garis bawah ini membagi skala atas menjadi 2 sehingga dari 0 sampai garis ini dia adalah 0,5 mm, sehingga hasil akhir yang berhimpit di sini adalah 6,5. Perhatikan nilai yang ditunjukkan skala utama tepat sebelum nonius. Ini nonius ya. Untuk gambar di atas didapatkan angka 6,5 mm. Selanjutnya, perhatikan skala nonius. Jadi lebihan di sini kita cek dari skala nonius yang paling lurus dengan garis ini, yaitu di angka berapa? Perhatikan skala nonius yang berimpit dengan garis pada skala utama. Untuk gambar di atas ditunjukkan oleh garis ke-18. Cek ya teman-teman, 15, 16, 17, 18. Sebab mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm, maka hasil pembacaannya adalah 0,18 mm. Jelas ya teman-teman? Sehingga diperoleh hasil skala utama 6,5 mm dan skala nonius 0,18 mm, sehingga diperoleh hasil akhir 6,68 mm. Baik, yang berikutnya saya kenalkan juga dengan multitester. Tentunya sudah tahu ya, multi itu berarti sifatnya banyak, kemudian tester berarti dia sebagai pengukur ya. Jadi di sini untuk pengukuran besaran listrik, kita bisa mengukur tegangan atau arus pada rangkaian listrik. Contohnya seperti itu. Ketika kita mau mengukur tegangan, kita pasang paralel multitester pada rangkaian lampu seperti ini. Tetapi ketika kita mau mencari atau mengukur arus, maka harus dipasang seri. Adapun pembacaannya seperti ini ya. Terlihat pada multitester untuk mengukur di sini jarum menunjukkan angka berapa. Jadi di sini ada 3 skala, kita pilih saja. Saya pilih yang tengah yaitu 0 sampai dengan 50 sebagai skala terbesar. Nah, di sini jarum menunjukkan angka 20 lebih 2, berarti 22. 22 kemudian angka yang ditunjuk oleh jarum, kemudian kita bagi dengan skala maksimal yang dimiliki oleh multitester, kemudian kali 50. 50 ini adalah dapat dari batas pengukuran ya, yaitu ada pada angka 50 yang kita tentukan. Sehingga hasilnya adalah 22 volt. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau kita sudah paham tentang alat ukur, kita juga tidak boleh lupa dengan istilah angka penting, karena
Apa itu angka penting? Nah, setiap angka hasil pengukuran adalah angka penting, terdiri atas angka eksak dan angka taksiran atau angka yang diragukan. Jadi, angka-angka hasil pengukuran adalah angka penting. Adapun angka penting memiliki aturan sebagai berikut. Kita harus cermati baik-baik, yaitu 1. Semua angka bukan 0, adalah angka penting. Contohnya 2,67 gram. Berarti di hasil pengukuran ya. Di sini indikatornya ada satuan gram. Memiliki 3 angka penting yaitu 2, 6, dan 7. Berikutnya, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah termasuk angka penting. Contohnya 45,002 kg. Memiliki 5 angka penting. Jadi di sini semuanya angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir angka desimal adalah angka penting. Deretan akhir. Jadi di sini hanya 2 angka penting, yaitu angka 6 dan angka 0 di belakang. Yaitu 2 angka penting. Sedangkan yang ini hanya sebagai tempat desimal, sehingga bukan termasuk angka penting. Berikutnya, angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat desimal, bukan angka penting. Seperti ini juga ya, karena dia hanya sebagai tempat desimal, maka yang merupakan angka penting hanya angka 6 saja, yaitu 1 angka penting. Yang terakhir, angka 0 yang menunjukkan perkalian 10 pangkat n bukan angka penting kecuali jika diberi tanda. Contohnya, 6.500 gram memiliki 2 angka penting dan dapat ditulis dengan 6,5 kali 10 pangkat 3 gram. 6.500 gram dan di sini ada tanda garis bawah yang menunjukkan sang penulis itu menginginkan bahwa memiliki 3 angka penting dapat ditulis dengan 6,50 kali 10 pangkat 3 gram. Kemudian contoh lain 6.500 dengan tanda garis bawah di sini, berarti di sini diinginkan memiliki 4 angka penting dapat ditulis dengan 6,500 kali 10 pangkat 3 gram. Seperti itu ya teman-teman. Adapun perhitungan atau operasi angka penting kita juga harus pahami ya, yaitu terkait dengan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Baik, di sini aturan yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan menghasilkan angka penting yang hanya mengandung 1 angka taksiran. Contoh, 3 buah meja tulis memiliki panjang masing-masing 59,7 cm, 60,89 cm, dan 61,3 cm. Jika ketiga meja tersebut digabungkan, berapakah panjangnya? Berarti ini merupakan penjumlahan ya. Baik, kita cek secara sistematis seperti ini. Hasilnya adalah 181,89 cm. Nah, apa itu angka taksiran? Yaitu angka yang berada paling belakang. Di baris pertama ada angka 7 sebagai angka taksiran, di baris kedua 9 sebagai angka taksiran, di baris ketiga 3 sebagai angka taksiran. Sehingga hasil akhirnya 9 di sini dan 8 di sini adalah angka-angka taksiran. Karena hanya boleh mengandung 1 angka taksiran, dicatat ya, maka hasil penjumlahannya menjadi kita laporkan dengan 181,9 cm, yang artinya dia hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Paham ya teman-teman? Selanjutnya, yang kedua adalah terkait dengan operasi perkalian dan pembagian angka penting. Perkalian atau pembagian angka penting memperoleh hasil angka dengan jumlah angka penting paling sedikit dari angka-angka yang dioperasikan. Contoh perkalian angka penting dengan angka penting di sini.
Sebuah papan memiliki panjang 45,1 cm. Memiliki 3 angka penting ya. 4, 5, dan 1. Kemudian, dia memiliki lebar 25,67 cm. Berapa angka penting? 4 angka penting. Berapakah luas papan tersebut? Berarti di sini adalah perkalian, yaitu panjang kali lebar. Baik, penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita susun seperti ini. Tentukan angka pentingnya. Baris pertama adalah 3 angka penting. Baris kedua dia memiliki 4 angka penting. Hasil akhirnya adalah diperoleh 1157,717 cm persegi. Agar hasilnya memenuhi 3 angka penting, artinya kita ambil angka penting yang paling sedikit dari yang dioperasikan, yaitu antara 3 dan 4, lebih sedikit 3. Berarti kita laporkan dengan hasil yang memiliki 3 angka penting. Sehingga cukup ditulis 1,16 kali 10 pangkat 3 cm persegi. Di sini karena ada istilah pembulatan juga ya teman-teman. Sudah paham ya? Ini juga berlaku untuk pembagian. Selanjutnya adalah jika operasi perkalian angka penting dengan angka eksak. Sebuah tongkat memiliki panjang 68,5 cm. Di sini dia memiliki 3 angka penting. Jika ada 12 tongkat, nah, di sini adalah bukan hasil pengukuran, tapi hasil membilang, yaitu jumlah tongkatnya ada 12. Maka dia disebut dengan angka eksak, karena bukan merupakan angka hasil pengukuran ya teman-teman. Dengan ukuran sama persis, berapakah panjang totalnya jika digabungkan? Berarti ini perkalian antara angka penting dengan angka eksak. Maka penyelesaiannya adalah 68,5. Dia kita cek 3 angka penting, kemudian 12 sebagai angka eksak. Hasilnya yaitu 822,0 cm. Nah, di sini kita laporkan dengan 3 angka penting. Dari unsur yang dikalikan ternyata dia punya 3 angka penting. Sehingga agar hasilnya mengandung 3 angka penting, maka cukup ditulis 822 cm. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya, agar kalian lebih terampil lagi, silahkan sebagai tugas tentukan nilai hasil pengukuran panjang yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Yang satu ini adalah jangka sorong. Satu lagi ini mikrometer skrup. Kemudian nomor 2 ada ampere meter ya. Silahkan untuk mencari berapakah hasil dari pembacaan ampere meter berikut. Selanjutnya saya tambahkan juga untuk latihannya. Demikian teman-teman sahabat cerdas. Terima kasih. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.